khusus investasi ini memang saya melihat ada keunikan bahwa dia itu menggabungkan antara seni juga dengan angka atau ilmu pasti. Dunia pasar modal itu, percaya apa nggak percaya, itu nggak ada ilmu yang pasti. Berkarir di pasar modal ini bisa bilang tuh gampang-gampang susah ya. Banyak yang menawarkan investasi dengan high return, sehingga orang tergiur untuk masuk ke investasi yang cukup tinggi, yang ujung-ujungnya no return. Halo Sahabat Merasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kalau yang kita tahu, figur-figur yang bergerak di dunia pasar modal atau keuangan biasanya berasal dari banyak background yang berbeda. Kali ini unik banget, mantan anak band ini berhasil menjadi CIO dari Sinarmas Asset Management. Mau tahu kan seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita sapa CIO dari Sinarmas Asset Management, Mas Genta Wira Anjalu. Halo Mas Genta. Halo Mbak Glenda, apa kabar? Baik, kabar baik. Mas Genta, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak, kita sudah boleh main ke kantor Sinarmas yang baru ya. Ya. Oke, ini kira-kira akan beroperasi kapan nih Mas? Oke, akan segera di bulan ini beroperasi. Mudah-mudahan doain aja supaya bisa segera lah. Oke, menarik nih Mas Genta. Yang aku sempat dengar mengenai latar belakangnya Mas Genta dulu itu sempat jadi anak band ya. Betul. Oke, boleh diceritain gak sih gimana nih sebelum akhirnya jadi CIO di Sinarmas Asset Management? Jadi sebenarnya setelah saya lulus kuliah ya, di akuntansi FEUI saat itu saya lulus kuliah, langsung saya nggak kerja, tapi justru malah saya kontrak 2 tahun saat itu dengan PT Universal Musik Indonesia, di mana band saya bernama Jitu saat itu ya. Itu kita menjalankan suatu kontrak dan menjalankan suatu project musik lah saat itu, di mana kita menciptakan satu album saat itu dengan ada beberapa single. Lalu kita juga yang cukup menarik, saat itu di tahun 2009 itu kita membuat satu lagu yang campuran bahasa Indonesia dengan Korea. Pada saat itu Korea belum terlalu booming ya. Mungkin kita salah market timing saat itu ya. Tapi setelah kontrak 2 tahun itu habis, saya memutuskan mungkin untuk mencoba karir di pasar modal saat itu. Oke, boleh tahu nggak awalnya kenapa pasar modal? Kan cukup jauh nih ya, dari bidang entertainment, terus kemudian ke pasar modal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, dari latar belakang saya di kuliah pun sebenarnya juga bukan di investasi, saya lebih di accounting. Tapi di dunia investasi ya, yang khusus investasi ini memang saya melihat ada keunikan bahwa dia itu menggabungkan antara seni juga dengan angka atau ilmu pasti. Kebetulan kedua hal tersebut saya suka. Saya suka melihat angka di mana itu berhubungan juga dengan otak kiri, dan saya juga senang dengan art atau seni ya, itu berhubungan dengan otak kanan. Makanya ketika saya masuk dunia investasi, saya menemukan kesenangan, saya merasa ada passion saya yang cukup tinggi di sini. Kalau di dunia pasar modal itu, percaya apa nggak percaya, itu nggak ada ilmu yang pasti. Bahkan sekelas Warren Buffett, dia bisa salah, bisa benar, dia punya teori. Yang saya pahami adalah tidak ada teori yang paling benar di pasar modal. Jadi semuanya bersifat dinamik. Ketika kita meyakini sesuatu, kemungkinan keyakinan kita itu bisa salah. Market is always right. Nah, disitulah kalau kita melihat bahwa kita menghadapkan sebuah ketidakpastian, kita harus mengeluarkan kreativitas kita, tidak ada ilmu yang betul-betul sifatnya statis. Itulah letak seninya. Jadi ketika kita bisa menjadi paling benar pada saat ini, mungkin bisa jadi kita paling salah pada saat berikutnya. Nah, disitulah kita belajar dan sampai menemukan suatu style sendiri yang mungkin setiap orang itu walaupun membaca buku yang sama bisa menghasilkan output yang berbeda. Situlah letak seninya. Baik, pertama kali terjun ini langsung di aset manajemen kah atau sekuritas, seperti apa nih perjalanan karir Mas Genta? Ya, jadi memang kalau saya lihat perjalanan karir saya ini bisa bilang cukup gado-gado ya. Saya ke aset manajemen, ke sekuritas, saya memulai karir tuh mulai dari analis, sempat jadi bond trader juga, jadi fund manager, jadi head investment, lalu sekarang saya menjadi CIO. Saya itu pindah-pindah berbagai tempat ya, mulai dari Trimegah Sekuritas, dari CIMB Principal Asset Management, MCAP Company Malaysia, lalu juga Yuanta Company Taiwan, dan terakhir di Insight itu company lokal. Dan saya juga akhirnya masuk ke Sinarmas Asset Management
yang company lokal juga saat ini ya. Oke, Sinarmas Asset Management. Sejak tahun berapa berkarir di sini? Saya berkarir di Sinarmas Asset Management itu di tahun 2021. Saya masuk di akhir 2021 hingga saat ini. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun lah. Saya di Sinarmas Asset Management. Pada awalnya memilih untuk berkarir di Sinarmas dan perjalanannya sampai sekarang, apa aja sih yang sudah dilalui Mas Genta? Ya, jadi memang berkarir di pasar modal ini bisa bilang tuh gampang-gampang susah ya. Kalau kita lihat ketika awal masuk, kenapa saya juga tertarik dengan dunia ini? Pertama, saya melihat ini seperti blue ocean. Ketika teman-teman kampus saya itu selesai dari kampus, rata-rata masuk ke kantor akuntan publik, ada yang masuk mungkin ke bank. Tapi ketika saya masuk ke dunia pasar modal, bisa dibilang dunia pasar modal ini masih sedikit orang-orangnya. Bahkan saya melihat teman-teman saya yang seangkatan saat itu masih kehitung pakai jari. Jadi saya berpikir di sini adalah seperti blue ocean, dunia yang masih bisa berkembang, dan yang kedua saya melihat saya bisa menumpahkan berbagai kreativitas di sini. Lalu setelah saya masuk ke dalam dunia pasar modal, saya mulai juga mencari berbagai sertifikasi. Saya mulai ikut sertifikasi seperti CFA, WMI, dan lain-lain. Dan saya pun juga menjadi pengajar di pasar modal. Saya juga di berbagai institusi seperti Bina Insan, Binus, lalu IP, dan lain-lain. Saya juga menjadi pengajar. Nah, semakin saya mendalami dunia pasar modal dan saya makin bergaul dengan orang-orang di pasar modal, saya semakin cinta terhadap pasar modal. Baik, Mas Genta, sebagai seorang CIO, berarti Chief Investment Officer, tugasnya apa aja nih sekarang? Jadi memang kalau tugas sebagai CIO itu adalah saya melit ya, jadi memimpin sebuah tim investasi, dari tim pengelola investasi, di mana untuk strategi investasi, garis besar untuk strategi itu memang kita bersama-sama ya dengan komite investasi, kita membuat sebuah strategi yang diarahkan oleh komite investasi, lalu dari situlah tim pengelola investasi akan mengelola berdasarkan arahan dan berdasarkan kebutuhan dari klien atau nasabah sesuai dengan tujuan investasinya, agar kita bisa meracik sebuah portofolio yang bisa menghasilkan return yang cukup optimal dengan resiko yang minimize. Kayak seperti itu. Baik, kita tahu di 2021, 2022 hingga sekarang itu kondisi market kan berbeda-beda semua. Betul. Nih. Nah, itu bagaimana cara Mas Genta menangani gitu tantangan itu, dan untuk tahun ini sendiri spesifik gitu, strateginya gimana sih untuk mengelola portofolio supaya tetap cuan? Yang kita tahu marketnya juga ya begitu aja gitu kan. Betul. Jadi bisa dibilang tahun 2023 ini kan kita masuk ke tahun pemilu ya. Di mana election di Februari 2024 akan dilaksanakan, dan kalau kita lihat ada fakta yang cukup menarik Mbak Glenda, bahwa setiap tahun pemilu biasanya pergerakan market atau IHSG itu biasanya memiliki return yang cukup fantastis ya. Bahkan kalau kita lihat rata-rata dalam 5 pemilu terakhir itu return IHSG itu bisa mencapai 46% lebih. Dan kalau kita take out untuk return yang cukup fantastis di 2009 itu masih menghasilkan return rata-rata per tahun tuh 35%-an. Nah, di sini kita melihat bahwa apakah kondisi tersebut akan terulang di tahun 2023-2024? Kita melihat secara alam semesta sebenarnya mendukung. Kenapa? Secara global, ketakutan sebelumnya akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi, lalu terjadinya resesi, ini perlahan-lahan mulai mereda. Di mana kedepannya kita melihat inflasi untuk US dan mungkin global sudah mendekati peak-nya, dan kita sudah melihat ada penurunan, dan global central banks pun sudah terlihat ada tanda-tanda seperti tahun depan mereka akan melakukan pivoting atau mengalami penurunan suku bunga. Jadi secara global sudah mendukung. Lalu dari segi nasional seperti apa domestik? Yang perlu diperhatikan ketika tahun pemilu adalah pertama, apakah kandidat nanti yang terpilih itu market friendly atau tidak? Tentu pengertiannya apa? Apa yang disebut dengan market friendly? Tentu kalau kebijakannya yang lebih pro growth, dan mungkin juga kalau kita lihat bagaimana stabilitas dari politiknya itu sendiri. Kalau semuanya tenang, semuanya nggak ada ribut-ribut, seharusnya market akan mengapresiasi positif terhadap tahun pemilu. Dan yang terakhir kita lihat apakah eksekutif dan legislatif itu berseberangan atau tidak nih. Kalau ternyata berseberangan, mungkin untuk eksekutif akan sulit untuk mengambil kebijakan. Baik, jadi cukup banyak faktor yang mempengaruhi di tahun ini yang Betul.
sebenarnya kita tahu IHSG returnnya masih di situ-situ aja gitu ya Mas Genta. Nah, di tengah gitu isu ini, ada nggak sih sektor-sektor favorit gitu yang diprioritaskan Mas Genta untuk masuk nih ke dalam portofolio klien tahun ini? Ya, jadi kalau untuk sektor-sektor favorit, pertama mungkin kita juga suka dengan banks ya, banks. Ketika nanti juga ekonomi kita masih cukup kuat dan bagaimanapun juga ketika tahun pemilu biasanya GDP itu cukup terdorong terutama dari segi consumption ya. Tentu sektor-sektor seperti konsumsi juga menjadi cukup menarik lah buat kita. Dimana kalau kita lihat pemilu kali ini cukup berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kenapa? Saat ini seperti ada 1,5 kali pemilu. Yang pertama ada pemilu presiden, pemilu DPR, dan tahun depan itu ada pilkada. Jadi bisa bilang 2024 itu cukup banyak. Dan kalau kita lihat total kampanyenya pun tentu juga akan cukup mendorong ya terhadap pertumbuhan ekonomi karena 3 pemilu sekaligus itu bahkan diperkirakan bisa berdampak terhadap GDP 0,5 sampai dengan 1% ke depannya. Baik, Mas Genta, kita mau ngomongin karir Mas Genta. Sepanjang berkarir di dunia keuangan atau pasar modal, pengalaman paling menarik apa yang pernah dialami? Mungkin pengalaman yang baru saya alami juga ya. Sejujurnya saya ketika diberi kepercayaan melit ya sebuah tim investasi yang menurut saya sangat hebat dan bisa dibilang isinya all star gitu ya, yaitu tim investasi Sinarmas Asset Management ya yang saya pimpin sekarang ini. Kita bersama-sama berhasil meraih sebuah berbagai penghargaan. Total 2023 kita mendapatkan 20 penghargaan. Wow. Dan di situ kita juga salah satu produk kita atau 2 produk kita bahkan menjadi reksadana terbesar open end yang ada di Indonesia. Begitu juga untuk yang USD. Jadi kita melihat itu 2 pencapaian yang cukup baik. Tapi kita sadar bahwa di atas langit selalu ada langit yang lebih tinggi. Jadi kita nggak berhenti belajar, kita selalu mencoba mendengar dari senior-senior kita, bahkan dari kompetitor kita, untuk kita bisa belajar, karena kita paham, dengan belajar itu membuat kita menjadi lebih baik. Baik, Mas Genta, kita ngomongin soal pribadi nih. Pasti Mas Genta juga investasi nih secara pribadi ya? Yeah. Oke, instrumen favoritnya apa aja? Reksadana. Reksadana, kenapa? Dan apa yang membuat Mas Genta jatuh cinta lagi nih sama reksadana? Ya, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan survei dari The Investor, ternyata 74% mereka yang berinvestasi pada saham itu adalah pegawai yang nggak sempat untuk mantau sahamnya. Nah, saya kan sebenarnya juga sama. Saya juga bekerja, saya juga memiliki banyak kesibukan, sehingga saya juga tidak memiliki waktu untuk memantau sahamnya. Nah, kalau kejadian yang banyak ya terjadi di teman-teman gitu ya, mereka itu load kerjaan lagi banyak, lagi numpuk ke atas, tapi portofolionya lagi nukik ke bawah. Jadi bisa bilang divergence gitu ya. Jadi pusing gitu ya. Jadi pusing. Akhirnya mereka jadi nggak fokus ke kerjaan, malah fokus ke harga sahamnya atau memonitor harga saham. Pada akhirnya mereka juga terbawa emosi. Akhirnya portofolio mereka juga mungkin jadi tidak efektif dan juga mungkin jadi tidak terkontrol. Kerjaan pun juga berantakan. Makanya dengan berinvestasi pada reksadana itu seharusnya kita bisa menyerahkan dana kita dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Dan dari segi resiko pun ini juga sudah terdiversifikasi karena reksadana itu biasanya tidak hanya berfokus pada satu instrumen ya, tapi terpecah ke berbagai instrumen. Jadi dari segi resiko dan reward itu lebih balance kita lihat. Baik, nah untuk pembagian berarti diversify juga nih di reksadana. Betul. Ya. Apa aja sih untuk seorang investor reksadana yang harus diperhatikan nih Mas Genta? Untuk investor reksadana pertama kita harus mengetahui dulu tujuan investasi kita seperti apa. Jika tujuan investasi kita hanya jangka pendek, maka sebaiknya jangan masuk reksadana saham karena pergerakannya cukup volatile. Tapi mungkin bisa masuk ke reksadana seperti pendapatan tetap atau pasar uang. Lalu yang kedua, kenali risk profile kita. Risk profile ini bisa dibilang cukup unik. Tidak bisa kita membuat generalisir terhadap risk profile. Contoh, kalau teman-teman investor itu misalnya ngelihat pergerakan harga saham turun sedikit aja sakit perut, ya sebaiknya jangan masuk ke aset-aset yang lalu beresiko seperti itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga ketika memilih reksadana, bagaimana kinerja reksadananya itu sendiri. Kita lihat apakah reksadana yang akan kita pilih itu konsisten beat benchmark atau tidak. Lalu juga bagaimana perbandingan mereka dengan kompetitornya. Yang terakhir kita lihat track record atau jejak rekam dari manajer investasinya itu sendiri.
dan bagaimana jam terbang mereka dalam mengelola. Saya memberikan saran sebaiknya memilih MI juga yang memiliki pengalaman minimal at least 3 tahun lah dalam umur pengelolaan atau company-nya itu sendiri. Baik, kalau kita mau ngomongin soal melipat gandakan fortune gitu atau kekayaan, menurut Mas Genta sendiri gitu, possible nggak sih untuk kita melakukan itu dengan investasi di reksadana? Possible. Tapi tentu saja sebaiknya sebelum kita melangkah ke situ, kita harus kenali 2 hal tersebut. Tujuan investasinya, apakah memang kita untuk jangka panjang dan mungkin untuk mencari return yang sangat-sangat optimal, tentu kita bisa mengambil aset yang lebih beresiko. Tapi kalau untuk tujuan investasi jangka panjang. Tapi kalau hanya untuk jangka pendek dan ingin mendoublekan dalam jangka pendek, mungkin sebaiknya kita harus berhati-hati. Karena banyak sekali saat ini banyak yang menawarkan investasi dengan high return, sehingga orang tergiur untuk masuk ke investasi yang cukup tinggi, yang ujung-ujungnya no return. Malah minus ya? Betul, high risk, no return. Walaupun kita juga serahkan itu terhadap reksadana atau pengelolaan pada manajer investasi, kita setidaknya tahu untuk karakter aset kelas yang kita pilih. Ngomongin soal diversifikasi aset, di zaman sekarang itu penting nggak sih Mas Genta? Diversifikasi itu bisa menjadi kunci ya dalam berinvestasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk pergerakan market saat ini yang sangat volatile, kita harus mendiversifikasi kita pada aset instrumen yang cukup terdiverse. Kenapa? Karena setiap aset kelas itu memiliki siklusnya sendiri. Contoh, mungkin di tahun 2009 saham sampai dengan 2014 itu saham bisa bilang jawaranya. Tapi pada 5 tahun berikutnya 2015 sampai 2019 saham justru malah paling bawah. Bahkan deposito di atas dari pergerakan saham saat itu ya. Dan obligasi yang memimpin. Nah, dengan melihat hal tersebut tentu akan bijak bagi kita jika kita mengikuti saran dari para ahli investor, don't put your all eggs in one basket. Jadi jangan menaruh seluruh investasi kamu hanya pada satu instrumen. Sebagai seorang CIO yang kerjanya pasti sibuk nih Mas Genta ya. Masih punya hobi dong pasti? Tentu punya. Hobinya apa nih Mas Genta? Kalau saya sendiri karena bekas musisi, tentu saya juga senang dengan bermain musik. Saya juga masih menciptakan lagu. Oke, mempunyai hobi menurut Mas Genta itu helps nggak sih dalam Mas Genta sendiri grow dalam karirnya juga? Karir di pasar modal yang menentukan itu tidak hanya kemampuan dalam IQ, tapi juga EQ dan juga dalam berkomunikasi dan menciptakan networking. Ketika saya juga memiliki hobi yang senang bersosialisasi, saya juga senang mungkin memiliki teman dengan berbagai profesi ya, termasuk yang musisi dan lain-lain. Itu jelas membantu saya dalam memudahkan saya melebarkan network, memudahkan komunikasi, sosialisasi dan lain-lain. Oke, Mas Genta boleh kasih tips nih buat sahabat Meraset yang ingin investasi reksadana, terutama pemula nih yang mungkin belum begitu familiar. Ya, yang paling pertama adalah sisihkan dana darurat dahulu sekitar 6 bulan untuk kebutuhan hidup, lalu mulai belajar berinvestasi. Tentu belajar berinvestasi kita mulai dari kecil-kecil dahulu ya, tapi kita ketika ditanya kapan saat yang tepat untuk mulai berinvestasi? Jawabannya adalah kemarin. Lalu yang kedua adalah saat ini. Karena jika kita melihat, kita mulai berinvestasi pada saat ini, dalam beberapa tahun ke depan, tentu hasil investasinya secara simulasi itu akan lebih baik ketimbang kita berinvestasi nanti. Yang kedua, jika berinvestasi, tentu kita harus mengetahui tujuan investasi dan risk profile. Dan yang ketiga, melakukan market timing itu saya harus akui sulit. Kenapa saya juga tidak suka melakukan market timing? Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi, saya lebih suggest untuk melakukan rupiah cost averaging. Jadi let's say dalam sebulan ini berinvestasi di mungkin mulai dari misalnya 100.000 terus menerus, tapi rutin. Karena dengan strategi seperti itu, kita tidak terdampak untuk melihat dari volatilitas pasar. Karena kalau kita melihat volatilitas pasar, kadang mengganggu psikologi kita ya. Wah, ini akan naik, kita malah berinvestasi. Ini turun, kita malah cut loss, dan lain-lain. Tapi kalau kita melakukan rupiah cost averaging, itu bisa menjaga dari psikologi kita untuk lebih
tidak terbawa emosi. Karena bagaimanapun juga psikologi sangat mempengaruhi dalam strategi investasi. Oke, Mas Genta, di usia sekarang, di posisi karir yang sekarang, masih ada life goal yang ingin dicapai? Kalau di tujuan hidup, semakin saya bertambah dewasa, itu mungkin semakin memiliki pemahaman yang berbeda dengan sebelumnya ya. Jika sebelumnya tujuan hidup itu adalah apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, saat ini mungkin bergeser bahwa tujuan hidup adalah menjadi seperti apa kita. Mungkin seperti itu. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Mas Genta, apa definisi sukses untuk Genta Wiraanjelu? Sukses itu memang sifatnya personal ya. Tapi kalau menurut saya sukses itu adalah ketika kita menikmati indahnya sore setelah melewati panasnya siang. Jadi kadang saya sendiri lebih berfokus pada perjuangan ketimbang hasil. Karena ketika kita berjuang dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya percaya bahwa saya sudah tidak berada pada titik yang sama dengan sebelumnya. Dan saya pun selalu mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa ketika saya mencoba dan gagal, saya mengucapkan selamat kepada saya. Kenapa? Karena tidak semua orang bahkan berani mencoba. That was different. Terima kasih banyak Mas Terima Genta. kasih. Luar biasa. Terima kasih untuk waktunya dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Glenda. Itu dia sahabat Mira Aset, perbincangan kita bersama dengan Genta Wiraanjelu, CIO dari Sinarmas Asset Management. Mudah-mudahan bisa memberikan insight tambahan buat sahabat Mira Aset, terutama yang ingin berinvestasi di reksadana. Sampai jumpa lagi sahabat Mira Aset di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.